Kesimpulannya, Amang Pendeta yang terhormat dan seluruh teman-teman, kami pikir perlu ada ketegasan kesamaan sikap di sini. Apa indikatornya gitu? Bukan surat edaran. Surat edaran itu banyak bias itu, karena nggak sama keadaannya seluruh tingkat 1, tingkat 2, kayak kita Kota Medan. Seperti tadi Amang Eka Daya bilang, luar biasa. 2 hari lalu kita keluar rumah masih shoot keluar saja. Sekarang keluar ya udah rame seperti gak ada apa-apa. Bahaya. Seperti tadi Sintua Lukan bilang, orang Medan susah diaturnya. Gitu. Makasih Amang. Oras. Iya, jadi Amang Inam, kita telah dengar dari 4 teman kita yang telah memberikan pendapat. Nanti kita mungkin akan terus mengikuti perkembangan dan mungkin kita juga akan terus coba buka hubungan untuk mendapat informasi dari GTPP Sumatera Utara supaya kita jangan salah melangkah dan jangan salah melakukan tindakan. Itu saya tawarkan, kalau itu sudah boleh, baru kita tadi yang dikatakan Amang Sintua Kirenius, ada banyak tingkat kesulitan dan tantangan memang nanti untuk melaksanakan ini secara teknis. Ya istilahnya Amang Sintua Kirenius tadi, ya nggak ada lagi lah Sintua yang duduk manis. Yang duduk manis. Kalau kebajian ini telah kita mulai. Ya. Karena ini saya katakan tadi ini masih beresiko ya, ini masih beresiko dan resikonya sangat tinggi. Ya jangan nanti gara-gara satu terpapar, mungkin bukan di sini kenanya, tapi karena kenanya di sini kita pasti akan mengalami kesulitan baru. Nanti kita akan diperiksa semuanya. Kita akan diperiksa semuanya. Kalau sempat ada satu yang terpapar misalnya. Ya. Kalau begitu, kalau itu sudah boleh dan kita melangkah kepada persiapan-persiapan, nanti kita boleh mendiskusikan lagi soal persiapan ini. Ya. 32. Nah, ini sudah boleh kita bicarakan. Para tahun telah mempersiapkan beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk pelaksanaan ibadah. Kalau tadi sebagian sudah disampaikan oleh Menteri dan khusus mengenai wastafel untuk cuci tangan. Kita sudah merencanakan, ini masih rencana daripada paru-paru tahun. Nanti di pintu, masuk pintu depan pintu sana kita siapkan 2 unit, kemudian di pintu depan, kiri kanan pintu 2, kemudian di pintu samping itu ada 2, kemudian di pintu ini kita siapkan 2. Jadi semua ada 10. Dan nanti mungkin ini akan kita pergunakan dalam jangka yang panjang, sehingga kita upayakan dia permanen kita buat. Dan pakai atap. Menjaga hujan. Nah, namun demikian, kalau di antara kita mungkin para radio ini ada yang punya karya di bidang ini, kami dari para tahun siap menerima kalau mau melakukan rencana ini. Mungkin di antara kita ada yang ahli di bidang pembuatan tangan ini. Dan kami harap ini segera nanti disampaikanlah proposalnya. Kalau nanti memang sesuai dengan kita lihat dengan apa yang sudah masuk kepada kami penawaran-penawaran yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan, itu bisa nanti kita sepakati. Jadi kami harapkan 3 atau 4 hari ini sudah bisa sampai kepada kami. Karena kami dengar juga, saya mendapat informasi dari abang siswa di Seman juga, katanya ada umat yang mau menyumbang. Nah, mungkin bisa abang jelaskan lebih ya, bagaimana sebenarnya. Kami juga belum tahu. Ada katanya di mau menyumbang cuci tangan ini abang. Mungkin inilah dari kami dari para kawan. Jadi khusus yang lainnya, kalau misalnya sarung tangan, saya sekarang termogan itu sudah kita persiapkan. Kita persiapkan semuanya. Hanya masalah cuci tangan aja. Namun ini juga perlu segera kita lakukan karena kita rencanakan kita ibadah 12 Juli. Tentu dalam pemasangan ini mungkin nanti memakan waktu. Jadi kalau ada di antara kita para lain kita memang bergerak di bidang ini, bolehlah mengajukan permohonan. Terima kasih Pak, ini dapat kami sampaikan. Ya, jadi saya pikir kalau soal teknis, soal bentuk, soal apa, itu bolehlah nanti langsung aja disampaikan ke majelis para tahun. Gak usah kita diskusikan di sini. Tadi kita sudah dengar ada 10 yang mau dipersiapkan di samping dan di depan, dan sudah dipikirkan tidak abal-abal gitulah istilah Amang Gunawan Kultum di Facebook. Ya sudah sampai tadi dipikirkan soal dia punya kanopi tadi ya, pakai atap ya, walaupun nggak hujan mungkin panas matahari ya,
Nah, kalau ada nanti pemikiran soal bentuk, soal apa, bolehlah langsung aja didiskusikan ke majelis hutang. Tetapi juga direkam, karena belum tentu semua jemaat kita pada saat yang tepat bisa mengikutinya. Mungkin mereka nanti jam 1 mengikutinya, jadi tetap juga direkam. Live streaming itu tetap direkam dan dimasukkan ke udah otomatis itu. Terima kasih. Oke, jadi artinya biar dia bisa buka kapan aja begitu ya. Karena kalau hanya sesuai dengan waktu jam kebaktian lewat itu nanti dia nggak bisa lagi begitu. Oke, supaya Amang Lukman silakan. Udah otomatis itu. Ini untuk menghindari terjadinya jemaat masuk berkumpul. Saya lihat tadi bahwa di pintu tengah ini juga disiapkan WhatsApp. Bagaimana kalau ini saya sarankan pintu besar ini harus kita buka dulu. Bagus pintu kecil, jadi itu sudah hanya pintu kecil itu nggak ada lagi peluang untuk berpapasan. Jadi pintu besar nggak usah kita buka. Jadi memang kita menunjukkan penuh kehati-hatian. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Amang. Itu poinnya ada nanti berikut ya. Ya, Amang situ Siringuring silakan. Jadi saya mau coba bahas masalah di 33 Mang. Di 32. Yang masalah persembahan Amang menyediakan sarung tangan untuk menghitung persembahan. Jadi bagaimana kalau seandainya kita supaya jangan kontak dengan uang, ya, kita lanjutkan aja transfer persembahan. Jadi nggak usah lagi terima uang lah kita. Ya, kita harus jaga itu kontak dengan uang. Walaupun dengan sarung tangan kita menghitung uang itu di tangan kita itu panas. Di tangan kita itu panas, dimasukkan sarung tangan itu. Pakai plastik lah. Kalau bisa dilanjutkan aja lah. Jangan yang karet. Persembahan itu tetap transfer ke rekening. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ya, nanti ada poinnya juga itu soal persembahan di selanjutnya. Sekarang kita ke 35. Untuk mengurai kehadiran jemaat di gereja dilakukan langkah 351. Saya ada pemikiran tentang ibadah. Pertama, saya juga setuju dengan 4 waktu tadi. 4. 4 waktu. Kemudian yang kedua, pemikiran kedua, bagaimana kalau kita persiapkan ibadah di sini dan juga kita persiapkan ibadah di Sopo Godang, sehingga di sini sudah terbatas. Ya, kalau memang lebih kita lempar ke sana, Sopo Godang. Di sana kita bisa bikin layar, ya, monitor, atau kita bikin ibadah khusus memang di sana. Artinya kita bikin peribadatan di sana. Ya, bisa jam yang sama atau bisa selisih setengah jam dari yang di sini. Artinya kalau kapasitas ini udah penuh, ini kan kapasitasnya kalau nggak salah saya itu kurang lebih 1.200. Kedua atas bawah, Ya, bawah 1.200 ya kurang lebih. Nah, kalaulah kita hanya bisa diperkenankan 500, ya, misalnya ya 500. Nah, kita kan sering beribadah tuh hampir 1.000 ya, apalagi pagi. Itu jam favorit ya. Nah, pada pagi itu kita bikin di sana. Atas bawah itu maksudnya, atas saja. Ya, ini semua kita isi sesuai dengan protokol, jarak 1 meter minimal, ya. Kemudian sisanya kita lempar di Sopo Godang. Kita persiapkan Sopo Godang itu untuk tempat ibadah. Itu bisa juga. Nah, apakah diri dari sini ke sana, atau di sana kita bikin ibadah tersendiri untuk memenuhi kapasitas daripada
yang jemaat yang beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengenai persembahan. Persembahan untuk tidak kantongan itu berjalan ke sana kemari. Kantongan itu juga kita bikin di sini, kita bikin kakinya, kita buat seperti ini. Ya. Untuk yang di sini kita bikin di sini, kemudian kita bikin lagi di belakang situ, kita bikin di sana, kita bikin di sana. Jadi pada saat persembahan itu berjalan, ya. Persembahannya berjalan, bukan kantongannya berjalan, orangnya berjalan. Orangnya berjalan. Untuk yang sini berapa mungkin bisa kita hitung, ya. Yang sini tersebut tempatnya. Jadi kita hanya menambah tempat tegakan kantongan itu. Jadi ya kita tidak menjalankan kantongan. Karena baik juga pemikiran seperti gereja-gereja maupun yang Amang Sitwa Harimau tadi katakan melalui transfer. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, melihat jemaat kita. Masih kita katakan ya setengah gaptek, masih banyak yang bisa transfer, masih banyak. Jadi kita bikin seperti itu, salah satu usulannya. Kemudian untuk protokol kemasukan masuk ke gereja ini, ya, itu kita bikin garis lain di sana, kita tuntun isi, dan demikian juga keluarnya harus dibimbing oleh kita sehingga kita tentukan yang mana bulan keluar. Kita gilir, tidak kita lepas seperti selama ini sehingga orang bertumpuk. Untuk keluarnya juga kita bimbing satu persatu, kita ikut urut barisnya dari mana duluan kita tentukan sesuai jalan keluar. Nah, itulah saran-saran dari kami selain yang sudah ada di catatan kita. Terima kasih. Oke, Bang. Ya, kita di opsi itu aja dulu ya. Nanti Amang situ sudah, Bang. Amang tadi sudah. Nanti Amang situ lupa ya. To the point aja, Bang. Ya, udah langsung ke titik ini aja, Bang. Saya menambahi dari Amang Sintu Eka Daya. Untuk penambahan waktu, kita juga harus memikirkan apa? Protokol kesehatan itu tidak menyarankan banyak pintu. Itu hanya pintu satu. Karena kalau banyak pintu, sulit kita mendeteksi. Itu satu, Amang. Nah, pada saat memasuki pintu, pada saat ibadah, itu memerlukan waktu, Amang. Kenapa? Mungkin keset kaki di depan itu kita perlu disinfektan, mengukur daripada termogan, itu pakai waktu. Kalau hanya satu pintu, kita membuat jemaat itu menjadi masuknya pun agak terlambat. Nah, itu juga harus dipikirkan, Amang. Jangan kita bikin jadwal, tapi 2 jam itu sementara untuk masuk ibadah aja, itu sudah memerlukan waktu. Gak mungkin kita mendengarkan ibadah 10 menit dari langgatan, amin amin haleluya pulang gitu loh. Jadi tidak ada hikmah. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadwal dari waktu itu bisa kita pertambah. Itu juga dengan tadi di Soko Bodak. Tapi kita pakai protokol pemerintah. Satu pintu. Karena satu pintu ini bisa mendeteksi semua. Kalau dibuka semua, ada yang terlambat datang nyelonong. Terima kasih, Abang. Ya, Amang lupa. To the point aja, Bang. Baik, Abang. Itu poin aja. Perihal kita berapa kali ibadah dan termasuk apakah kita pakai suku modal, tentunya harus ada perhitungan sama kita, Abang. Yang mana perhitungan itu yang bisa kami sarankan, penampungan jemaat yang ada di gereja kita ini itu kalau biasanya 1.200 jemaat dulu. Nah, kita sepakat dulu dengan pakai ukuran apa kita di dalam setiap ibadah. 30% dari yang biasa, 40% dari yang biasa, itu harus kita sepakati dulu.
Misalnya kalau 30%, tentunya 400 jemaat bisa masuk di satu sesi ibadah. Itulah 400 lah, kalau 1.200. Kalau kita pakai perhitungan atur jarak 30%. Nah, kalau di dalam satu ibadah kita bisa menampung jemaat sebanyak 400, tentu kita pakai acuan lagi ya, jemaat kita setiap minggunya sebelum pandemi COVID ini, berapa jemaat sebenarnya yang beribadah? Itu bisa dilihat dari kita mencetak tata ibadah. Misalnya, katakanlah pagi 1.200, siang 400, atau kalau ini salah, mohon maaf, siang 400, sorenya sekitar 700. Jadi 1.200 ditambah 1.100, 2.300. Di sini porsinya kita pegang, teman, sehingga kita bisa menetapkan apa yang 30% kan, yang 40% kan, sehingga kita tidak lagi misalnya harus memikirkan harus ada penambahan. Kira-kira itulah mengatur sessionnya daripada ibadah. Nah, untuk mengatur supaya kita tidak ada bersinggungan, yang tadi itu saya mohonkan, kalau kita sepakat pintu besar ini nggak usah, teman. Karena apa catatannya? Itu masuk aja dari pintu kecil, dan kita sepakat semua sintua harus membantu jemaatnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang kita sepakat, ya, tracing dan tracking ini harus kita praktekkan, sehingga kita terus berkomunikasi kepada jemaat kita. Misalnya jemaat kita tanggal 12 ya, katakanlah kita beribadah tanggal 12 tambah 14 berarti 26. Selama tanggal 12 sampai tanggal 26 ini kita terus komunikasi kepada jemaat kita yang kita ketahui dia beribadah. Sehingga semua sintua mempunyai catatan jemaatnya pada minggu pagi siapa yang beribadah. Yang sesi kedua siapa saja yang beribadah. Jadi kalau kita sepakat, mohonlah mungkin di dalam pandemi ini kita mungkin para sintua ini menghitung kapasitas gereja, kita sepakati aja posisi duduk kita bagaimana. Apakah 1, 2 atau 21. Dari situ nanti bisa kita hitung berapa sebenarnya kapasitas gereja ini sesuai dengan aturan pemerintahnya. Makasih, Pak. Ya, Aminam, saya pikir untuk menghitung persentase itu nggak bisa. Ketentuan yang kita pakai adalah minimal 1 meter. Dengan itu aja nanti dicoba dihitung nanti berapa yang di gereja ini. Itu aja nanti saya pikir soal ukurannya. Masalah suhu badan, ini sensitif, apabila langsung dipulangkan marah dia. Setahu saya juga pernah di termogan seperti itu. Dia harus 3 kali, 3 kali dicek, baru setelah 3 kali tidak ada, suruh pulang. Kalau sekali dimaki kita, dia niat bergereja, disuruh tenang dulu 3 kali, masuk dia periksa langsung. Kalau 3 juga tidak turun dari 37 ya, 37,5 baru boleh disuruh pulang. Jadi jangan sekali, Yang kedua, ini waktu kita berjalan terus, kita masih banyak bahas. Kita langsung aja ke jambunya, kalau bahasa bilang. Tidak usah kita berhenti di sana sini. Apa yang mau kita lakukan sekarang ini? Yang mau kita lakukan contohnya, ya. Bagaimana kita di sini poinnya sebenarnya singkat aja. Ada 3 poin. Pertama, sediakan alat. Apa yang mau kita lakukan? Bagaimana kita atur? Dan bagaimana roster kita lakukan? Soal masalah tempat, contoh seperti yang Kadayat tadi bilang, tidak ada waktu sebenarnya berbeda. Kita lakukan di sini, kita lakukan di sekolah. Kalau kurang area ini, nggak perlu ada, contohnya ibadah istimewa. Tak ada istimewa di sini. Semua sama.
Yang kedua, kalau kita jadi situa, nggak ada yang nggak senang, ada yang nggak senang. Semua kita senangi ibadah itu. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Semua kita senang. Terima kasih. Iya, silakan Ahmad Siddiqorudi. Ya, terima kasih ya Bang Inang, terima kasih untuk Tuhan, untuk kita semua. Terima kasih buat saran-saran yang baik dari rekan-rekan Parhaladu. Di sini saya hanya mungkin mengingatkan. Terima kasih Abang Pendeta Resort yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Kalau menurut saya, goal yang kita harap dari pertemuan ini, kita ibadah atau bertahan seperti sekarang. Kalau bertahan seperti yang sekarang, nggak usah dibahas. Udah 3 bulan kita jalani. Kalau maju, bagaimana? Saya udah melihat tadi banyak hal-hal yang bersifat teknis. Saya akan mencoba menggugah kawan-kawan biar ingat. Saya ambil ilustrasi. Kalau kita menghadapi Natal, padahal kegiatannya Natal itu kan Natal umum sekaligus tahun baru, dibentuk panitia. Karena kita anggap Parhaladu tidak akan sanggup mengerjakan itu semua. Saya yakin aku nggak ada. Parhaladu mengerjakan tidak akan sanggup. Kita Nggak dikasih minum. Sekali ibadah SDM Sintua dibentuk. Dilewati aku. Para agenda, para meeting, Teh 6 manis. situ kita berentang di bawah sudah 8, di atas 2, 10, 2 penerima tamu. Dari SDM kita hanya sisihkan 2 untuk menerima tamu. 12 kali ibadah. Kalau 4 kali ibadah, 48, udah habis itu. Dan itu tak akan sanggup kita. Karena nggak mungkin kita udah selama ini yang bisa mengurus tamu itu cuma 2 orang. Yang 10 orang lagi duduk-duduk santai di story. Hanya 2 kita persiapkan untuk itu. Aku sanggup. Jadi maksud saya terima kasih untuk pertemuan. Kita fokus for one reason. Kita ibadah atau tidak? Kalau ya, bagaimana? Kita udah bicara teknis. Tidak akan mungkin selesai dengan pertemuan sekali ini aja. Kita bakal bertemu lagi. Saran saya harus ada semacam panitia aman. Siapa? Saya teringat kira-kira tahun yang lewat. Ada dari Amang Lidang, pertanyaan kategorial tenaga medis. Saya agak sibuk di situ mengumpul-ngumpulin hampir 100 kita. Ada dokter, ada apoteker, ada perawat, ada dan lain-lain, ada 100. Ini saat gereja bermaksud. Thank you. Kalau museum yang baik tadi bilang 290 orang tenaga medis di Sumatera Utara, hanya 6 yang mau. Karena memang langsung dihadapi dengan danger zone. Ini tidak. Saya yakin. Tinggal kita lihat siapa di antara mereka kita ambil dulu pengurus intinya. Mereka kan udah dokter, tenaga medis, tahu teknis. Mereka yang terdepan, kita backup. Kenapa kita backup? Karena kita nggak cukup tenaganya. Kalau 4 ibadah menginap 48 orang itu, kita 60-nya udah habis. Dan 60 itu di konsistori itu loh. 2-nya yang di depan. Paling berapa? Mungkin 5 kita kasih atau berapa untuk memegang mereka. Maksud saya di sini memang kita fokus di situ dulu. Kita bentuk tim atau panitia kasih SK. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini. Kalau Natal cuma sebulan aja. Tapi karena ini berlanjut, saya pengen nama ada dan diperlengkapi dari tenaga medis untuk membahas teknis biar mereka memikirkan. Kalau ada draft dari mereka, ada konsep dari mereka, kita ketemu. Itu dari saya memang mau lihat kalau soal teknis mau lihat tadi, tapi nanti bisa kita bahas nanti pertemuan yang berikutnya soal teknis lebih bagus lagi. Tapi saya pengen ada kawan kita, jangan hanya kita Sintua saja, tidak akan satu Amanginang. Belum lagi faktor-faktor tadi itu kita udah gak berumur, jangan lakukan terlibat karena kita terlalu jauh. Ada kita yang udah 60, jangan lagi dia di sana, rentan dia nanti. Berapa lagi kita yang 30 orang sama, 30 tahun sama. Kita perawan seperti saya di 50 udah dilarang masuk pasar. Jadi nggak ada sebenarnya SDM kita yang fight untuk usaha asal penerima tamu. Jadi saran saya, kita perkumpulkan dulu, kita fungsikan sama bilang, kira-kira 100 orang tenaga medis itu, mereka kita aktifkan. Buat SK-nya, setelah mereka diaktifkan, mereka kita berpikir. Setelah ada konsep, bertemu lagi kita. Itu dari saya, terima kasih Horas Meta. Iya, terima kasih. Tapi saya pikir gini ya, Mas. Yang tadi kita bicarakan Sintua itu adalah dalam soal teknis ibadah. Saya pikir itu nggak kita serahkan ke orang. Nanti jemaat bilang, ayah belum ke situ, itu juga nggak enak.
Tapi soal kepanitiaan yang Amang angkat tadi, bisa kita mengangkat panitia mungkin untuk soal kesehatan, soal ini. Tapi kalau untuk tadi soal teknis ibadah itu, saya pikir harus perhalan. Saya pikir gak susah. Kalau hari ini 5 week, kan sintua yang 5 itu Asadi. siapa? Nah, yang bertugas nanti dari week yang lain begitu, nanti diatur sekretaris sendiri. Tapi kalau langsung kita bikin panitia, lalu mereka yang bekerja, Amang nanti dibilang, ayah belum mulai perhalan duit. Iya, tapi satu pertimbangan aja dulu saya pikir itu. Kita lihat dulu, kita laksanakan dulu beberapa kali. Karena memang ini belum pasti di waktunya kapan. Nanti kita lihat pertimbangan berikutnya untuk yang Amang Situa Budi tadi. Memang betul juga itu, ya supaya pekerjaan itu, pelayanan itu bagus begitu. Kalau hanya dengan yang ini, dengan usia yang sudah para lanjut ini memang agak riskan begitu, agak riskan. Oke. Sasa. Tapi virus akan lengket di rambut. Virus akan lengket di rambut. Ini hanya 2.000 rupiah satu. Ada 3 jenis. Ada yang pakai tali, ada yang langsung pakai karet. Nah, hanya apakah ini bagian dari new normal di gereja atau tidak? Boleh kita putuskan. Operasi dong, Mang. Jadi mencegah infeksi. Kalau inang itu sangat bagus kalau ada begitu. Jadi artinya tambahan masker kita minta supaya ibu-ibu atau bapak meminimalkan. Makasih banyak, Mama. sedikit menanggapi tentang pintu keluar masuk, pintu masuk keluar. Yang saya pahami dibuat pintu masuk berbeda dengan pintu keluar untuk menghindari terjadi papasan yang masuk dan yang keluar. Tapi kita harus ingat bahwa momen masuk hanya sekali, momen keluar hanya sekali, tidak ada yang berpapasan. Jadi kalau kita buka pintu masuk 1, 2, 3, 4, kemudian kita buat pintu keluar cuma 1, jadi penumpukan. Akan terjadi penumpukan masuk. Kenapa harus kita buka? Kita tutup, ini tidak bisa keluar. Toh nggak ada yang masuk. Kan pada saatnya sudah keluar gitu. Hanya mungkin agar tidak terjadi penumpukan, semuanya menjadi pintu keluar. Apalagi mereka yang di atas nanti turun dari atas sana, jalan kemari, keluar ke sana. Wah, akan waktu lagi nanti crossing dengan yang kebaktian berikutnya. Jadi tetap pintu masuk itu adalah pintu keluar kita, tetapi tetap dipandu oleh situa agar tidak berdesakan. Terima kasih. Makasih. Menambah sedikit dari Amang Tena pintu hulu soal untuk pintu masuk dan keluar. Untuk protokol kesehatan, maaf Amang, yang tahu saya itu satu Amang yang besar, dan sekarang ini untuk menghemat waktu ada keset kaki yang memang sudah basah dengan desinfektan. Kita nggak tahu ya, jemaat itu datang ke jalan, droplet itu ada yang di aspal. Nah itu jangan sampai masuk ke gereja. Itu Amang, pintu 1 tuh masuk, 1 pintu masuk. Kalau keluar boleh. Yang mana? Pintu masuk itu 1 Amang. Yang besar itu, di depan itu karpet. Kita pesan Amang yang memang sudah dibalur dengan desinfektan. Jadi begitu jemaat itu masuk menginjak karpet yang basah ini, droplet yang menempel di sepatu itu sudah steril. Dan untuk di kantor-kantor sekarang Amang, untuk
membiaskan desinfektan yang seperti detol untuk ke pakaian, pada saat jemaat masuk itu dipakai kipas angin yang mengeluarkan embun air. Itu aja yang mau saya tambahin, Bang. Makasih. Ya, memang bisa jadi pertimbangan itu soal pintu. Yang kita jaga memang kalau orang di luar sudah banyak, padahal dari dalam baru keluar. Karena tadi Abang bilang 01 keran, saya rasa kalau kita setuju, kita majukan aja sedikit, agak rapat. Ini kan kita lihat 40 cm. Gimana kalau 60? Jadi 32 mengingat supaya lebih banyak yang duduk, nggak perlu sepogoda. Nah, itu maksud saya kita majukan ini Abang. Karena kalau dari sana tempat Abang dulu agak maju, saya rasa masih lebih bisa, nggak begitu dekat karena nggak ada acara di depan Abang. Terima kasih, itu aja Bang. Jadi jaraknya ini kan 40, ditambahin ada 60 Abang. Agak dimajukan, melatih. Oke, bisa dipertimbangkan nanti diukur jaraknya kalau misalnya dimajukan, ya diukur nanti jaraknya. Multimedia, artinya ke depan ini kita sudah bisa multimedia secara live. Jadi Abang untuk usul ke depan supaya lebih bagus menghemat juga warta, menghemat kertas. Kita juga harus meniru bagaimana kemajuan perkembangan gereja dengan multimedia. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Itu nanti diusulkan aja ke rapat kuliah aja nanti sambil kita berproses semua. Bahas masalah pertukuan. Jadi pada saat kita ibadah nanti tanggal 12 Juli, bagaimana kita buat pertukuan itu? Ditutup atau dibuka? Pertama. Yang kedua, pedagang-pedagang yang di sekitar keliling gereja ini apakah kita perbolehkan jualan? Sama pengamen. Sama pengamen. Itu nanti juga bisa menimbulkan penularan. Ya. Sama apa, Mang? Aman. Pengamen. Terus yang kedua, Mang, untuk live streaming, itu rencana kita mau berapa kali kita buat live streaming. Kalau kita buat 4 kali live streaming, nanti nggak sanggup. Ya. Karena 4 kali ibadah, apalagi dia sampai 3 kali. Ya. Nah. Sekali aja pagi. Jadi kalau sekali kita tentukan itu berarti ibadah pertama. Nah, itu. Ya, itu yang kami bisa sampaikan, makasih. Ya, saya pikir sudah cocok tadi direkam. Jadi di Paringo. Yang pertama itu langsung direkam. Jadi kalau nanti mau ya, itu udah otomatis itu. Okay. Paringo. Itu pengamen dilarang masuk. Itu yang buat simpan. Iya, tadi nggak lupa. Ya, yang itu direkam udah direkam langsung itu kan. Pengamen, supaya dibilang sama. Ya, tadi yang dikatakan sama suatu pagi itu perlu tadi itu. Berapa kali season itu apa harus tetap juga ada song leader musiknya? Ada 5 itu udah terlalu banyak saya rasa. 4 kali. Dan itu emang apakah suara kan kakek Amang bilang tadi pakai ini apa namanya masker? Apa suara kita bikin full apa atau setengah suara aja gitu? Biar kita perintahkan di seksi musik Amang kita Bang. Biar ada keseragaman. Terima kasih. Ini juga situ leader yang harus menerangkan ini. Kalau yang saya pahami volumenya yang dikurangi, saya pikir bisa. Ya, jadi tetap aja selama kebaktian ada pemusik dan ada. Kalau pakai masker itu tidak mengurangi intensitas suara. Morando, nggak ada masalah, bro. Tetap pakai masker mereka. Bukan itu maksudnya Bang, karena ruas kan nggak semua mengikuti supaya jangan monoton ke song leader. Ya, tadi Abang Lidang enggak. Itunya Abang Lidang. Oke. Ada lagi yang siapa? Kita nyaman. Karena dari pengamatan kita selama adanya bergereja di sini, setiap pulang bergereja adanya orang pengamen. Kalau di depan pintu itu nanti kita jadinya berdesak-desakan. Mohon diperhatikan, Mang. Ya, yang kedua, Mang, untuk live streaming, mohon peralatan ditambah lama atau diperhatikan dulu. Itu aja, Bang. Ya, Amang, kalau udah kita bicarakan live streaming pasti kan akan untuk mewujudkan itu pasti kalau alatnya kurang pasti akan ditambahin. Soal nama Bitungon nama Bitungon, ya nanti kita suruhlah satpam kita nanti menuntutnya. Saya setuju pertukuan tidak dibuka, tutup. Ya, itu tutup.
Yang jualan juga nanti di luar kita suruh supaya ditutup. Oke ya Bang Inang. Yang pasti kalau kita rapat priorisasi itu mengundang orang banyak, karena yang dari jemaat juga nanti kita undang sesuai dengan nama-nama. Bagaimana soal itu? Kalau saya sih berpikir kita lihat aja kesempatan yang terbaik, ya kita lihat situasi dan keadaannya, nanti datanglah pemberitahuan dari kita. Tapi walaupun masih belum ada waktu yang ditentukan, tolonglah dari Sintowe sudah bisa mengirimkan dari keputusan setiap hari nama-nama 5 orang ya dari setiap week yang langsung diplot. Misalnya dari Medan Baru 7, si X untuk Dewan Koinonia, si X untuk sesi ini, si ini untuk sesi ini, supaya itu bisa diinventarisasi sekretaris harian dulu. Jadi kalau nanti kapan kita mau periode, udah tidak nunggu lagi nama yang datang dari. Jadi setiap week tiap hari kita putuskan 5, masing-masing week memberikan nama 5 orang jemaat yang mau diposisikan di dewan dan di seksi. Tolong sudah diberitahukan juga di situ si X diposisikan untuk ini, baru nanti kita memilihnya secara bersama-sama. Itu keputusan kita di hari rapat yang lalu. Ya kalau memang kita mau komit soal rapat, ya yang kita tuju itu mereka harus datang. Tapi kalau kita mau setengah komit aja, ya mereka nggak datang. Tapi kita pilih begitu. Ada lagi yang mau tersuit? Terima kasih Abang. Ini hanya untuk yang tadi masalah priorisasi. Jadi maksud pemikiran itu begini. Tadi ada yang mengusulkan kan uji coba. Jadi kalau bisa memang sebelum 12 Juli istilahnya, itulah sekalian uji coba yang diambil semua itu kita atur beribadah sesuai yang ada di sini dan sekaligus priorisasi. Gitu Bang. Jadi apa harus di uji coba ibadah itu sekalian. Oke. Karena sudah ada nama-namanya kan, sudah ada. Nah itulah kita ibadah, karena itu pasti ada sekitarnya 150. Kalau kita lihat dari seksi-seksi yang ada atau 200, berarti kita bisa lihat titik-titiknya nanti. Sekaligus juga memang menjadi latihan kita untuk memang ibadah yang akan dilakukan. Begitu Mas, terima kasih. Menjadi pertimbangan. Anak Inang Sintua Buru Tapulun. Dengar, pakai mic lah. Iya. Jadi begini Inang, soal tidak pernah, ini juga new normal tidak pernah. Tapi keputusan kita tempoh hari mengatakan mereka ikut kalau sudah kita tentukan orang yang harus kita pilih kan begitu. Kalau kita komit dengan pemilihan yang selama ini memang tidak seperti itu kita pakai, lalu kita kan tidak bisa ingkar dari keputusan kita di waktu yang lalu. Tidak jalan bodoh semulana rodinuai pakatayon nami nama ubas dohami talayuntu asal bukan se kebaktian bizomong ala opat pitiki do tangkapi tunjuk ambros yang pamareka ima nahu hatai hamis yang mungkin rodinuai Tuhan melatih kami do keadaan nami nan aman pas dalam torang hang kata yang pikir sudah keusul do pikiran atau tu direkam doi sudina asa dipilih nadumekan waktu aka disiplin taring tu new normal naik konadu benami nama ditikin azeneho asima roha mali jahuba ya kenang roha pai kami dongani mahami lako mamlau diri tikina jala ikut pahonmu nasujaya rong marmara hami sian nombek metroni sedua-dua nawas ni kalidini dan Sudirman somoni pangulana siap calo situa rodi angka situa senior nama keperdonan nagok somoni madoho duria pegaran ni reso Medan kenari na juga pahami siya jomon Roma doang nami
tading maka musuh nasudarida marides mamulong nami alai gugudoh patongani imana tutong mat dongani hami asal marah-marah mau ya kemali jauh Tuhan nami pangihong mahami di bagasan Yesus Kristus mau ya kemati hong amin. Udan